Kemudian acara selanjutnya yaitu testimoni sujud oleh Umu Hanika atau saya sendiri. Kemudian nanti dilanjutkan jam setengah dua, jam setengah, hmm, jam setengah dua ya, itu jam 13.30 sampai 13.45 nanti ada materi komplementer dalam tumbuh kembang oleh Dr. Nur Wahyuningsih. Kemudian jam 13.45 sampai jam 14.15 insya Allah akan diisi oleh Prof. Intan Nurjanah selaku pakar sujud. Baiklah, masuk acara yang pertama, yaitu tentang testimoni sujud ya, oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen ya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Udah, Mbak. Bismillah. Oke, perkenalkan saya Yuniar Fitra Hadi sebagai bidan atau ibu dari 3 anak. Anak saya pertama usia 14 tahun, kemudian yang kedua usia 10 tahun, dan yang ketiga usia 5 tahun. Kami diberikan rezeki ya, yaitu anak dengan ASD atau autis, yaitu anak yang ketiga kami. Begitu, mendapat diagnosa autis itu di usia di usia 1,5 tahun sampai 2 tahun ya, yaitu 2022. Jadi lahir 2020, kemudian mendapat diagnosa autis itu 2022. Nggak bisa di-share. Mohon izin ya, ini PowerPoint-nya kok nggak geser. Ya, ya. Mengapa kami sharing gitu ya? Yang pertama, sampai detik ini kami merasa setiap kelahiran adalah rahasia Allah ya, rahasia Tuhan. Jadi anak kami itu lahir dengan fisik yang baik, tapi kemudian bukan jaminan bahwa ia tumbuh kembang itu tanpa gangguan gitu ya. Nah, eh, di tapi kita punya alarm gitu ya, yaitu kesadaran yang kita berharap tidak terlambat untuk sadar bahwa anak kita itu ada sesuatu yang harus eh, ditelaah gitu ya. Kemudian kita harus mem- menerima atau acceptance this gitu. Kemudian ini yang kami rasakan ya, keterlambatan aspek bahasa dan sosial itu sebenarnya sudah terlihat di usia awal kelahiran, bukan kelahiran ya, di usia awal kehidupan. Yaitu seperti di usia 2 bulan itu anak kami yang ketiga dengan
2 kakak yang notabene-nya itu sangat cerewet gitu ya. Di umur 2 bulan itu dia kesulitan untuk membalas respon atau tersenyum. Kemudian di usia 6 bulan, itu jarang mengeluarkan suara yang melengking ya, artinya bukan menangis. Kemudian di usia 9 bulan ia kesulitan ketika bermain cilukba atau membalas, lambaian tangan, dada, seperti itu ya. Hal ini bisa dipelajari di buku KIA itu sangat sederhana sebenarnya. Kemudian terjadinya speech delay yang biasanya baru dirasa di umur 2 tahun, itu sebenarnya yang kami rasakan itu anak kami, itu tidak bisa menirukan akhiran kata-kata ketika, orang tuanya mengucap sesuatu. Misalnya, mmm, makan, itu enggak, misalnya, enggak pernah ada gitu ya kata-kata seperti itu di usia 9 bulan. Kemudian bertambah usia kemudian gitu ya, di usia 18 bulan, dia kesulitan untuk mengutarakan keinginan, ya. Dia tidak bisa menunjukkan sesuatu yang ia inginkan dan lebih menarik lebih menarik tangan orang lain untuk menyentuh barang tersebut, gitu ya. Dan dia tidak bisa memanggil orang tua secara spesifik, misalnya panggilannya kalau di rumah saya Umi atau Abah gitu ya. Eee, dan ini digarisbawahi oleh dokter waktu itu, anak kami adalah anak ketiga gitu ya, jadi punya 2 kakak yang, rame gitu ya. Nah, kemudian adanya kesulitan pola tidur di usia 1 tahunan. Anak ia lebih senang untuk bermain sendiri, kemudian, sering sekali ia tidak tidur bahkan sampai jam 3 pagi, gitu. Padahal sudah dikondisikan gitu ya, artinya lampu rumah sudah dimatikan, nah dia malah bermain sendiri, tertawa-tawa sendiri, seperti itu. Kemudian adanya stimming atau perilaku berulang seperti berteriak. Jadi ada suara, tapi suaranya itu tidak jelas ya. Di usia-usia 1,5 tahun, 2 tahun, dia tuh seringnya teriak seperti itu. Kemudian melempar-melempar barang, tertawa sambil berlari, tepuk tangan bolak-balik seperti itu. Berlanjut ke usia selanjutnya, adanya self harm atau menyakiti diri ya terkait tingkat stres ya. Karena banyak sensor yang masuk pada anak kami ya. Itu ternyata ada fase seperti itu. Kemudian ada kontak mata yang tidak fokus dan ia sering menyendiri, serta kesulitan berkomunikasi dan ia akan menjadi tantrum. Nah, proses penerimaan ini itu pasti semua orang pasti akan sedih ya, kemudian menolak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah menolak yang tidak boleh terlalu lama. Bahkan menolak itu bisa jadi dengan tidak meminumkan medika terapi atau terapi medis dari dokter ya. Waktu itu anak kami diberikan obat penenang yang tujuannya adalah ia bisa tidur, nggih, akan tetapi waktu itu saya tidak mau meminumkannya. Nah, ini ada penolakan. Kemudian kita berusaha untuk saling mengingatkan untuk segera bertindak ya. Jadi dokter mengatakan bahwa ibu tidak boleh terlalu lama bersedih, tapi harus segera menjalankan protokol yang sudah dibuatkan, yaitu terapi fokus dan terapi fokus ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan terapi bicara. Kemudian, kami juga menumbuhkan rasa cinta setiap hari ya. Jadi berusaha untuk, eee, menerima anak dengan, seperti anak kami dan itu kami soundingkan ke kakak-kakaknya gitu ya. Jadi kami mengelola itu secara bersama, meskipun tidak langsung bisa ya, tidak langsung diterima oleh anak-anak kami. Nah, yang penting juga adalah menghindari ekspektasi. Jadi tidak mengekspektasikan bahwa anak dengan autis adalah anak-anak yang seperti A, B, C, kemudian bahkan dokter pertama kali mendiagnosa itu menasehatkan kepada kami untuk tidak berpikir bahwa autis itu sama dengan jenius seperti itu. Nah, waktu itu kami juga sedih, bingung, campur aduk. Akan tetapi yang kami rasakan ketika kami tidak berekspektasi, itu ternyata membawa dampak yang lebih baik, ya, artinya dampaknya itu ke ibu terutama, ketika saya berekspektasi tinggi, itu saya terlalu menuntut. Tapi ketika saya menerima dengan artinya ekspektasi tinggi itu tidak memaksakan anak untuk
mencapai tahap-tahap perkembangan yang seharusnya. Kemudian ini saya alhamdulillah ya bertemu dengan Dokter Nur yang di sini saya mendapatkan manajemen emosi ya dengan Sujok dan itu saya baru tahu di 2026. Ya, nanti akan saya share untuk video yang kami lakukan di rumah ya, karena mensujok itu mensujok dengan spidol kalau itu cukup diberikan gambar dan kami yang mempraktekkan gitu. Jadi dipraktekkan oleh orang tua sendiri. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah selalu berdoa gitu ya. Itu dari awal hingga akhir bahkan setiap ada orang yang bertujuan untuk pergi ke tanah suci itu selalu kami titipi doa untuk anak kami. Nah, yang kami rasakan setelah sujok gitu ya, di mana ada gangguan mental emosional pada anak kami, sering mendapatkan keluhan dari guru waktu itu ya. Jadi sering melukai teman, kemudian di kelas itu selalu tidak bisa mengikuti, arahan ya, selalu main sendiri seperti itu. Jika diingatkan masih marah, seperti itu ya. Kemudian kondisi psikologi saya sendiri, sebagai seorang ibu itu naik turun ya. Jadi mendampingi anak dengan autis ya, meskipun terkondisikan dengan baik di keluarga itu, tapi itu tetap ada naik turun, rasanya gitu ya, psikologisnya. Kemudian, emosi pada anak itu sebenarnya adalah, ketika emosinya baik gitu ya, maka kemampuan sosialnya itu akan cenderung baik gitu ya. Nah, kapan anak saya kami sucok gitu, ini, baru saja sebenarnya kami memperoleh ilmu ini baru saja, baru pas liburan sekolah kemarin tuh ya. Maka saya beranikan diri untuk sharing di sini, ketika saya, bilang sucok untuk perkembangan itu baik, tapi yang kami garis garis bawah itu bukan perkembangannya, karena kalau untuk perkembangannya itu kami sudah lakukan sejak 2022 ya. Tapi kalau untuk sucok ini baru saja kami lakukan ya di tanggal 9 Juli untuk anak saya dan tanggal 10 untuk saya sendiri. Dan yang terasa adalah gangguan emosi Kais atau anak kami itu sangat mereda. Dan testimoni dari ustazah atau gurunya itulah yang membuat kami beranilah ini untuk sharing gitu ya. Karena dari tanggal 9 Juli sampai tadi malam itu kami masih sujok gitu ya. Dan pada pada saat liburan biasanya anak-anak itu akan makannya tidak terkontrol, tontonannya tidak terkontrol. Nah, di sini sebenarnya ada kekhawatiran saya kalau nanti sekolah itu muncul tantrum, kemudian impulsif atau nyanyi-nyanyi yang nggak jelas seperti itu. Nah, akhirnya kami beranikan untuk sujok itu di tanggal 9 yaitu, eee, hari keempat sebelum sekolah ya, atau hari keempat sebelum MPLS. Kemudian kami berdoa secara spesifik sebelum sujud itu ya, menerangkan pada anak saya tujuannya untuk apa, bismillah gitu ya. Nah, yang kami rasakan bukan saya saja ya, suami saya juga malah juga agak kaget gitu ya. Anak saya itu yang biasanya tidur dan dia selalu bernyanyi-nyanyi, sampai terakhir sendiri kalau dia bubuk gitu ya, yang lainnya sudah tidur, itu di hari pertama sujud itu tahu-tahu dia sudah berusaha untuk mejem gitu ya. Seolah-olah dia tuh saya itu harus tidur gitu. Ini waktunya saya tidur gitu ya. Dan yang biasanya harus saya, eee, keleki gitu ya, ibaratnya kalau ibu-ibu kalau dikeloni gitu ya, itu anak saya sudah dari hari pertama itu dia cukup pakai selimut gitu ya, selimut terus gulung-gulung sendiri terus bubuk gitu. Nah ini saya share videonya, ya ini kita berdoa. Maaf, videonya kok nggak terlihat ya Mbak Yuniar? Oh nggak terlihat? Saya tunjukkan dari dokumen saya kalau.
Sudah terlihat? Ini kita berdoa bersama-sama. Belum bisa. Kemudian video yang selanjutnya yaitu kita mempersiapkan tangan anak. Oke. Videonya tidak terlihat Mbak Yuniar. Oh, videonya tidak terlihat, Bu? Ya, Sekarang juga tidak terlihat? Muncul videonya. enggak muncul. Oh, iya. Oke, sebentar. Cara lihat videonya gimana ya, Bu? Iya, sebentar itu. Oke. Oh, oke. Dihentikan ini dulu ya, PowerPoint-nya ya. Nah, ya, sharing. Iya, sebentar. Kalau ini seperti Ibu, sudah terlihat videonya? Nggak ada, Bu. Tidak ada gambaran. Tidak Apakah ada. sudah terlihat? Malah tidak ada ini. Tidak ada. Nggak ada muncul apa-apa. Oke, sebentar ya. Oh, belum share screen. Ah, ya. Nah, ya, sudah terlihat ya. Nggak ada. Ada. Oke, ini video kita berdoa. Jadi bersama-sama anak saya berdoa tujuan dari sujud gitu ya. Kemudian Bismillah. Kemudian video kedua, kita persiapkan tangan anak kita dibersihkan. Biasanya anak saya suka main spidol ya. Terus saya bersihkan dulu. Kemudian proses menit. Meskipun sudah sering, tapi saya tuh nggak hafal gitu ya. Jadi saya harus ngintip dulu gitu ya di gambar yang di-share. Itu titik-titik tertentu dengan warna hijau, kemudian hitam, biru, dan merah. Terus terang ketika saya di Sujok gitu ya, yang waktu waktu anak saya tantrum nggak karu-karuan, terus saya Sujok diri sendiri gitu. Itu memang ada rasa kayak ditompo wae. Pokoknya ada yang mengingat kayak ada energi untuk mengingatkan lagi diterima. Pokoknya kita harus terima kayak gitu. Terus kemudian anak saya juga gitu. Tantrumnya mulai mereda. Itu yang dan suami saya juga sampai heran, wah kamu harus belajar nih gitu. Karena selama ini saya nggak belajar tentang Sujok, tapi saya adalah pasien gitu.
Spidolnya harus warna-warni ya, Bu. Nggak ada suaranya. Cek, cek. Spidolnya apa warna-warni? Oh, spidolnya. Spidolnya Iya, itu warnanya merah, merah, hijau, biru, hitam. dan hitam. Merah, biru, hijau, hitam. Tapi Iya. titik-titiknya itu kan nggak terlalu Oh, jelas nanti, iya, Bapak. nanti itu ada pembahasan sendiri ya, Ibu. Hmm. Kemudian ini anak saya setelah sujud tidur. Ini ini persis setelah sujud kemudian bubuk gitu aja. Terus kami lanjutkan kembali ya di PowerPoint. Yeah. Ini efek selanjutnya ya. Jadi efek hari selanjutnya ya, ketika masuk H-2 MPLS atau hari Sabtu, Sabtu sebelum Seninnya masuk ya. Ketika sujud itu sambil saya kasih tahu ke anak kami kalau Senin sudah masuk sekolah, kemudian nanti harus bangun, mandi kayak gitu-gitu. Kita urutkan seperti saat dia sekolah itu apa aja tugasnya. Nah, kemudian hari Seninnya gitu ya, alhamdulillah di sekolah itu sampai hari ini itu Bu guru itu memberikan kabar bahwa untuk tahun ini itu Kais sangat ada perbedaan gitu ya. Perbedaannya sangat kelihatan sekali. Jadi dia mau mengikuti kegiatan di sekolah dari awal sampai akhir, sholat juga awal sampai akhir. Setelah sholat dia ikut duduk dan meskipun dia diam aja tapi dia tetap duduk diam berdoa ketika waktunya dia harus ngaji, dia ikut ngaji gitu ya. Nah, kemudian saya tanya lagi apakah ada anak yang kena tindakan-tindakan yang impulsif dari Kais gitu ya. Dan ini sudah di cross check gitu ya. Artinya sudah dikumpulkan anak-anak. Ustazah bertanya apakah anak-anak ada yang kena apa gitu. Misalnya di sekolah ada apa-apa gitu dari Kais mungkin gitu. Itu alhamdulillah tidak ada. Teman-teman menjawab tidak ada dan eh, Kais dari ayahnya ya yang mengantar Kais sekolah itu ayahnya bilang Kais itu sering disapa teman-teman meskipun Kais belum bisa berbalik sapa. Artinya mendapatkan teman yang cukup menyenangkan gitu ya. Ini ada beberapa percakapan kami dengan Bu Guru ya di sekolah. Ya alhamdulillah dari pertama masuk ya MPLS yang baru sampai kemarin Jumat saya tanya terakhir itu masih bagus ya. Ini ada foto yang dikirimkan kepada kami di tahun lalu itu anak kami belum bisa mengaji seperti ini, belum bisa mengikuti apa istilahnya bu guru untuk duduk dan ngaji gitu ya. Ya meskipun dia baru huruf ya. Kemudian ikut forum di kelas, ini anak saya, dia duduk, dia mau mengikuti, dan ini setelah salat dia juga mau duduk berbaris. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu anak saya itu bermain sendiri gitu ya. Yang lainnya sholat dia bermain sendiri di pojokan kayak gitu. Nah, ini masih foto ya. Ini anak saya. Ini malam itu kalau di sujud bahkan dia sendiri sekarang kalau misalnya mau bubuk itu sujud kayak gitu. Terus ini ketika bubuk itu sudah sendiri, artinya tidak lagi minta dikelonin. Ini hari-hari selanjutnya dia masih sama ya. Ini anak saya. Ini anak saya yang di sini. Kemudian dia mengambil nasi maam sendiri gitu ya. Ini saya juga agak kaget sih. Wah, alhamdulillah ya, Insya Allah. Ya, yang terakhir tetap selalu berusaha dan itu harus selalu dan di awal mungkin ini dari kami insya Allah banyak bunda yang lebih hebat selain maksudnya yang lebih hebat mungkin kasusnya lebih rumit gitu ya mungkin dari kami itu dulu terima kasih banyak kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan ya untuk kedua ya materi kedua yaitu